Ya kan lawan dari klienmu kan masih terpanjang ya, artinya merayakan hari raya dan tahan. Mungkin seperti apa nih Mas respon dari Kak Fitri sendiri, mungkin dari sebagai kuasa hukumnya? Ya, kalau saya kemarin sempat komunikasi sama Mbak Fitri, beliau ya prihatin dan berharap masalahnya NM ini cepat bisa selesai, dan juga adanya peristiwa dan kejadian yang menimpa NM ini menjadikan satu pengalaman ya, atau perjalanan yang menjadi bisa memberikan yang lebih baik lagi. Tentunya seperti itu kalau dari Mbak Fitri ya. Tapi kalau dari sudut pandang Mas sebagai kuasa hukum, ini sudah selesai prosedur ya, 40 hari penambahan. Ya, karena itu jelas di dalam kitab undang-undang hukum pidana ya. Kalau kita lihat di sini ketentuan seorang tersangka ditahan itu kan masuk di pasal 24 dan pasal 25. Itu jelas diatur di dalam kitab hukum undang-undang pidana itu bahwa ada syarat dan ketentuan di mana seorang ditahan di kepolisian menjadi tahanan polisi itu 20 hari ke depan. Setelah itu perpanjangan lagi 40 hari ke depan. Dan apabila ya, di dalam pemberkasan BAP, alat bukti, saksi, dan semuanya yang diberikan kepada JPU untuk bisa meneliti berkas tersebut, tentunya berkas ini dilihat, dianalisa, dan dibuktikan nilai pidananya terhadap sangkaannya tadi. Kan ada sangkaan pemerasan, ada yang pemerasan, terus tindak pidana ITE dan juga TPPU ya. Nah, itu kan pasal berlapis, jelas saja di atas 5 tahun. Nah, di sini juga ditentukan apabila pasal di atas 5 tahun dan akhirnya ada pasal TPPU di sini, tindak pidana pencucian uang, ini hukumannya menjadi 120 tahanannya menjadi 120 hari ke depan untuk bisa diperiksa. Kenapa? Karena pemeriksaan sampai dengan TPPU itu jelas predikat crime-nya harus selesai dulu. Nah, jelas nih, predikat crime-nya selesai, pasal yang disangkakan kayak pemerasannya, terus ada undang-undang ITE-nya, terus ada TPPU-nya. Nah, semuanya itu harus dibuktikan, baik itu materialnya maupun formilnya. Materialnya adalah berkas-berkasnya dari uangnya yang ditransfer, siapa aja yang melakukannya, saksi-saksinya siapa, apakah saksinya perlu ditambahkan lagi, saksi-saksi baru yang belum masuk di dalam peristiwanya, tentunya ini juga masuk ke dalam situ. Nanti biar JPU akan mengirimkan berkas kembali P19 untuk dilakukan pelengkapan terhadap berkas itu. Misalnya harus dilakukan saksi baru, karena peristiwa ini terjadi berdasarkan adanya seorang saksi, dan saksi. Itu juga perlu, bisa juga itu terjadi. Jaksa mempunyai kewenangan untuk bisa melengkapi berkas-berkas perkara, karena jangan sampai nanti begitu dilimpahkan setelah P21 tahap 2, nanti di persidangan dibuka ternyata nggak komplit, ada yang terpisah nih. Oh, terjadinya ada saksi-saksi yang kurang. Oh, alat buktinya ada yang kurang cukup. Oh, ternyata ada beberapa peristiwa kejadian yang belum dibuka di dalam BAP kan gitu. Oh, seperti itu, makanya itu yang harus secara komplit dan komprehensif. Oke, berarti butuh perkiraan sekitar 4 bulan hingga harus sampai ke P21 seorang Nikita Mirzani. Seperti itu, Mas. Ya, jadi kalau memang belum juga selesai, tentunya masih ada nih namanya perpanjangan PN ya, perpanjangan kejaksaan,
terus perpanjangan PN, dan nanti ada lagi dari 120 hari masih ada 30 hari, jadi 150 hari kalau adanya pasal TPPU. Jadi masih bisa nih selama 150 hari ini masih bisa berkas ini bolak-balik dulu, di berkasnya diambil apa yang kurang, nanti diperiksa lagi oleh penyidik untuk bisa dilakukan pengembangan, juga bisa dilakukan tambahin saksi ahli lagi, juga bisa nanti di dalam prosesnya masih ditahan di tahanan kejaksaan sekalipun itu masih bisa untuk memeriksa seseorang. Dan apabila sampai batas yang sudah maksimum penahanan seseorang, ini ada batas maksimum, juga belum selesai nih pemberkasan ataupun belum komplit menurut jaksa, maka dia bebas demi hukum. Ini bebas demi hukum dan harus dilepas dari tahanan. Jadi selama batas 120 hari plus 30 hari, total 150 hari. Kalau masih belum bisa juga ya, JPU menentukan bahwa kasus ini komplit menjadi sempurna untuk dilimpahkan, nah tandanya tersangka tersebut harus bebas demi. Mas terakhir, berarti apa yang dilakukan Niki ini juga termasuk kejahatan yang itu masih akhirnya dia sampai susah untuk mendapatkan penangguhan tahanan. Iya, jadi jelas ini pasalnya sangat berat dan berlapis. Pemerasan, terus ada pemerasan, ada TPPU, ada ITE, itu kan pasal berlapis. Jelas. Itu berarti penangguhannya sangat sulit dikabulkan, Mas ya? Kalau saya rasa sangat sulit ditangguhkan. Tapi kalau bisa membuktikan di kejaksaan, tentunya ya nanti tinggal NM harus berupaya bagaimana cara membuktikan JPU agar kasus ini apakah sudah sempurna atau belum dengan tuduhan pasal-pasalnya, seperti itu. Bang, hukum Belanda itu kan hukum akumulatif ya Bang ya, bisa sampai puluhan ratusan itu hukum Belanda yang saya tahu ya Bang ya. Kalau ini kan emang kan banyak pasalnya ya Bang, dan dilaporkan dengan berbagai macam pihak. Nah ini terkaitnya gimana jadi Bang ya? Satu putusan, nanti yang ini sidang lagi putusan, yang ini sidang, akumulasi gimana dia Bang? Jadi kalau dilihat pasalnya berat ini, di sini pemerasan juga, pengancaman, terus juga undang-undang ITE, ditambah lagi TPPU, ini kan berat nih. Nah pasalnya ini kan pasal kumulatif, ditambah lagi dengan pidana-pidana lain kalau ada itu menanti kan gitu. Nah ini juga jelas bahwa proses ini nanti akan menanti pasal kasus berikutnya. Jadi ini juga harus dijelas, jangan sampai begitu pasalnya ini sudah jelas, sudah terbukti pasalnya dan memang sudah dilimpahkan menjadi terdakwa dan terpidana, nanti pasal yang lainnya mengikuti kan gitu. Itu jadi nanti setelah selesai dia harus bertanggung jawab dengan pasal berikutnya, dengan kasus yang berikutnya. Kalau itu terjadi ya, kalau itu terjadi. Jadi kalau memang ini bisa dibuktikan dia tidak bersalah ya boleh-boleh saja, karena memang upaya hukum itu, karena orang sebagai tersangka, terdakwa itu belum tentu dia bersalah. Nanti di persidangan lah, kalau dia sudah jadi narapidana diputuskan oleh hakim, dia baru menyatakan bersalah kan. Oke betul Bang, katakanlah di sini satu SS melaporkan, RG melaporkan, Fitri juga melaporkan. Ini ada banyak yang melaporkan Bang. Putus satu di sini, ini diakumulasi bagaimana ya Bang? Sini selesai, nanti dia akan menjalani hukuman di sini. Itu seperti apa sih Bang? Jadi gini, seorang menjalankan pidana satu kasus, ya, selesai dengan kasusnya. Kasus yang lain ini menanti nih, setelah selesai dia masuk lagi. Ada lagi kasus lagi, satu lagi selesai, satu lagi. Itu berkelanjutan. Berurutan. Jadi selesai, satu lagi, masuk lagi. Satu, selesai lagi. Jadi pernah ada di politik ya Bang, masalah ketika dia bebas, masuk lagi. Begitu keluar pintu, itu dimasuk lagi. Ya. Apakah kan seperti itu nantinya? Pasti, karena hukum itu nggak bisa berlaku surut. Jadi memang nanti begitu dia bebas, dia harus jalani hukuman berikutnya. Itu seperti itu ya. Pertanggungjawaban hukum lah ya Pak. Pertanggungjawaban hukum sesuai dengan kasusnya masing-masing. Jadi kasusnya selesai dulu, jadi nggak bisa di kasusnya ini ditambahkan akumulatif. Selesai dulu baru ini menanti. Ini kan jadi tersangka nih. Begitu menanti langsung tarik tersangka lagi. Dihukum lagi di sidang lagi. Bukan diputus lagi. Nah itulah terus saja berlanjut.
menjadi estafet kalau memang itu ada hukuman-hukuman ataupun kasus-kasus lain ya menjadi tersangka. Tapi aturannya memang dia harus keluar pintu penjara dulu ya bang ya? Ya, karena putusan pengadilan itu memutuskan berdasarkan LP atau laporan sesuai dengan yang dia lakukan pada waktu itu. Dia putus dulu, terus dia jalanin dulu. Nah, hukuman ini freeze dulu nih, sampai dia tersangka nih. Udah diemin dulu. Walaupun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dia selesai hukuman, maka ini menanti untuk bisa dijemput lagi. Lanjut lagi. Oke, cukup. Oke, thank you bang. Udah kelar-kelar.